Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Akhir zaman. Ini sudah santer terdengar. Bahkan kita pasti tahu dengan kalimat ini. Ketika kita bicara akhir zaman, maka ini akan terkait dengan Nabi Isa alaihi salam, akan terkait dengan Dajjal. Ini dalam sudut pandang saya. Lalu kapan akhir zaman itu? Kapan akhir zaman itu datang? Atau akan terjadinya? Kalau akhir zamannya kita semua sudah tahu. Yang jadi pertanyaan, kapan datangnya akhir zaman itu? Karena ini akan banyak sekali terkait, saling terkait. Diceritakan bahwa di akhir zaman akan turun Nabi Isa alaihi salam untuk memerangi Dajjal. Yang jadi masalah, kalau dalam sudut pandang saya, tahukah kita Isa itu seperti apa? Nabi Isa itu seperti apa? Kalau kita tidak tahu Nabi Isa itu seperti apa, karena belum pernah bertemu, atau Dajjal itu seperti apa, sosok raksasa yang terbelenggu oleh rantai dan dia bermata satu. Ini sosok yang sering kita gambar-gambarkan. Lalu Nabi Isa adalah lawannya Dajjal yang akan menjadi lawannya Dajjal. Itu kita belum pernah bertemu, baik dengan Dajjal ataupun dengan lawannya Dajjal, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Kita hanya
bisa berimajinasi bahwa Dajjal itu seperti ini, seperti yang digambarkan di dalam cerita. Sampai kapan kita akan menunggu itu untuk tahu akhir zaman tersebut? Kita hanya bercerita, menceritakan cerita katanya, dan terus katanya. Coba masuklah ke dalam diri kita untuk mengetahui Dajjal itu seperti apa. Dan Nabi Isa alaihi salam itu seperti apa? Karena Dajjal dan Isa hakikatnya ada di setiap diri kita. Kenapa? Ketika kita bicara tentang Dajjal, dia bertubuh besar, raksasa yang sedang dibelenggu, dan dia bermata satu. Kalau dalam sudut pandang hakikat saya, itu adalah diri kita, ada di diri kita. Hakikatnya Dajjal ada di diri kita, saudara dan saudariku. Tapi ini tentang saya. Ini yang saya tahu. Apa raksasa yang digambarkan oleh orang-orang bijak terdahulu? Itu adalah kelompok, saudaraku. Di mana kita berkelompok. Dan kelompok itu sudah sangat besar. Sehingga terjadilah belenggu rantai yang digambarkan di sini.
kelompok yang sudah sangat besar tersebut menciptakan belenggu, dan kita yang berkelompok itu sudah terbelenggu oleh kelompok kita masing-masing. Sehingga dia bermata satu. Apa maksudnya? Dia bisa menjadi picik hanya melihat dengan sebelah mata. Emang lu siapa? Emang lu bisa apa? Bisa terjadi seperti itu kalau ada yang tidak sama dengan kelompoknya. Dianggap nyeleneh. Karena memang sudut pandang syariat dengan sudut pandang hakikat itu bertolak belakang. Kalau sudut pandang syariat dari katanya dan ke katanya, tapi sudut pandang hakikat, kata rasa, tentang rasa, kita semua itu memiliki rasa yang sering kita abaikan. Sungguh sering kita abaikan. Tak pernah kita hiraukan. Rasa itu seakan hidup, tapi kenyataannya mati. Karena kita hanya membaca tulisan yang jelas-jelas ada tertulis. Setelah hafal, berhenti, dan itu kita sampaikan lagi katanya itu terus menerus seperti itu. Tapi kalau kita mau tafakur ke dalam diri yang sejatinya diri, kita akan menemukan, sungguh akan menemukan itu semua. Dan ketika kita bicara tentang Nabi Isa alaihi salam,
itu terkait dengan Roh Kudus atau Roh Suci. Ketika kita mengenal Roh Kudus atau Roh Suci tersebut, dan itu ternyata ada bersama kita, Sang Juru Selamat itu ada bersama kita, yang belum kita sadari, sungguh belum kita sadari. Roh Kudus atau Roh Suci itu yang sering kita akui, nyawaku. Padahal itu Roh Suci. Bagaimana kita bisa mengakui Roh Suci itu adalah bagian dari Dat Maha Suci? Ketika kita mengakui itu nyawaku, seharusnya kita sudah berperilaku yang suci atau yang murni. Karena sesungguhnya Sang Juru Selamat adalah Roh Suci atau Roh Kudus atau hidup. Atau yang kita kenal dengan sebutan nurani. Bukankah hati nurani kita tidak akan pernah mungkin berdusta ketika nurani itu hidup? Bukankah nurani itu suci karena bagian dari Dat Maha Suci? Mungkinkah yang suci akan mengajak kepada perilaku yang tidak suci? Mungkinkah? Ini bahasa saya yang bisa saya sampaikan dengan keterbatasan saya. Sungguh, akhir zaman itu sudah
terbuka. Jadi, bahasa yang paling sederhana dalam bahasa saya, kita jangan pernah melawan hati nurani. Karena dialah sang juru selamat. Selamat dari mana? Dari apa? Dari Dajjal. Dajjal itu adalah sifat dari angkara murka yang kita miliki, yang tidak pernah puas dengan urusan dunia. Tak ada kata puas sedikit pun. Yang ada hanyalah kurang, kurang dan kurang. Ini sifat Dajjal yang harus diperangi. Patuhlah, wahai saudara dan saudariku, kepada hati nuranimu. Tanyakan itu ke lubuk hatimu yang paling dalam. Di situ ada suci. Di situ ada yang murni, yang tidak bisa tercampuri oleh selain dari yang murni, selain dari yang suci itu sendiri. Sungguh, pintu gerbang akhir zaman itu sudah terbuka. Angkara murka terjadi di setiap sudut penjuru dunia. Kalau benar kita sudah merasa beragama, seharusnya kita bisa sadar, karena apapun agama kita itu mengarahkan kepada sadar dan kesadaran.
agar bisa menemui Tuhannya. Sungguh mengerikan. Melihat kenyataan sekarang. Kita negara yang beragama, ternyata belum lebih baik dari sebuah negara komunis yang mereka tidak percaya adanya Tuhan. Tapi lihat saja, kalau seandainya di negara komunis itu terjadi banyak korupsi, terjadi banyak kejahatan, apapun bentuknya, toh kalau kita sadar ini wajar, kalau kita sadar ini wajar, karena mereka tidak percaya akan adanya Tuhan. Tapi kita yang mengatakan beragama masih seperti itu, bukankah tidak lebih baik dari yang tidak beragama? Akhir zaman ini ada kaitannya terkait dengan virus corona COVID-19. Ini babak penyisihan. Siapapun yang kalah akan disisihkan oleh virus tersebut. Lalu, sampai kapan virus ini akan berakhir? Sungguh sangat mengerikan. Karena dalam sudut pandang saya, virus corona bukan saya menakut-nakuti, bukan. Sungguh tidak. Saya hanya mengingatkan kepada kita semua, khususnya diri pribadi saya, perjalanan virus tersebut masihlah panjang.
dan virus corona akan mengalami puncaknya di tahun 2024 dan 2000 sampai ke 2025. Sungguh perjalanan yang masih panjang. Tapi inilah kesempatan kita untuk sadar. Tuhan sedang mengingatkan kita lewat satu virus. Sekali lagi, ini tentang saya, ini tentang sudut pandang saya, dan ini tentang yang saya ketahui. Jangan diambil negatifnya, ambil saja yang positifnya. Maka pesan dari saya, temuilah, carilah, dan temuilah Sang Juru Selamat yang ada di setiap diri kita. Di setiap diri kita ada Juru Selamat. Temuilah Dia.